Setelah 6 tahun menggunakan iPhone, saya putuskan tahun ini saya pindah aliran ke Android. Meskipun iOS memang lebih mudah dan nggak berbelit-belit, tapi saya rasa inovasi iPhone sekarang lagi sembelit karena nggak ada inovasi yang membuat saya bisa julid ke Android. Tapi apakah worth it kalau saya pindah ke Android dengan Note 10 Plus yang lagi melejit? Ya udahlah, nggak usah bikin wangsit. Selamat menonton. Yang pura-pura bahagia nyatanya masih sakit. Hai Andika, guys, di sini tanggal 16 kemarin saya itu pre-order Samsung Note 10 Plus di sebuah gerai provider karena saya ikut yang paket bundling kontrak dengan durasi 2 tahun. Hari ini Note 10 Plus-nya udah datang dan ini adalah video unboxing pertama saya untuk smartphone Android. Ya, saya ini adalah pengguna iPhone sejak 5 atau 6 tahun lalu, mulai dari iPhone 4 sampai sekarang saya pakai iPhone X ini. Karena saya merasa iPhone akhir-akhir ini tidak ada inovasi yang membuat saya tersepona, fiturnya juga gini-gini aja, nggak ada yang spesial. Jadi saya memutuskan kalau tahun ini saya akan pindah aliran ke Android. Dan Android pertama yang akan saya gunakan setelah 6 tahun menggunakan iPhone adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus. Sebenarnya bulan kemarin sempat mau pindah ke Huawei 30 Pro, cuman saya rasa nanggung karena Samsung kan akan ngeluarin Note 10 Plus ini di bulan Agustus. Jadi saya putuskan untuk sabar dulu sampai Note 10 Plus ini keluar. Jadi apakah Note 10 Plus ini nanti bisa tetap membuat saya menggunakannya atau malah saya akan move on ke Google Pixel atau balik lagi ke iPhone 11 yang katanya September nanti akan keluar? Ya, kita lihat nanti aja lah. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum isi kuota, isi dulu kuotanya. Karena kalau videonya belum habis, tapi kuota kalian udah habis kan nanti ribet nontonnya. Kalau udah isi kuota, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas semua hal menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Ini perlu saya tekankan lagi, ini adalah unboxing smartphone Android dari mantan pengikut aliran iOS yang menurut saya iPhone itu superior banget, baik dari segi packaging, hardware, software, dan lifestyle. Karena buat kami para pengikut aliran iOS atau iPhone, tidak ada HP lain yang bisa menandingi. Karena menurut kami, kalau mau smartphone flagship, ya langsung aja ke iPhone. Dan menurut kami, sepremium apapun Android, kalau bukan iPhone, ya berarti belum premium. Tapi lambat laun kami mulai sadar karena udah mulai banyak smartphone Android yang bermunculan dengan inovasi yang gila-gilaan, dan desain yang lebih anti-mainstream, serta spesifikasi yang jauh meninggalkan iPhone. Tapi karena masih masa transisi perpindahan dari iOS ke Android, mungkin unboxing kali ini akan agak menyakitkan buat kalian pengikut Android. Karena first impression saya untuk Note 10 Plus ini dari segi packaging, ya biasa aja. Gak ada sesuatu yang membuat saya excited seperti dulu unboxing iPhone. Dan HP ini tuh harganya hampir 20 juta karena ini yang varian 512 GB. Dan menurut saya plastiknya ini loh. Jadi kalau kalian lihat plastiknya di sini ini dilengketkan dengan cara dibakar. Kalau di iPhone itu ya meskipun hal kecil sih ya, plastik aja, cuman kalau iPhone itu pintar membuat penggunanya biar terlihat packagingnya itu eksklusif. Cuman kalau ini sekelas HP hampir 20 juta, packagingnya ini, plastiknya ini dilengketkannya kan dengan cara dibakar gitu. Jadi menurut saya sih ya gak rapi dan kurang terlihat premium. Kemudian hal lain yang membuat saya kurang excited untuk Samsung Note 10 Plus ini, kenapa gambar di tengahnya ini gambar pulpen atau gambar stylus? Kalau pulpen aja saya juga punya ini pulpen dari Asus ya kan. Maksud saya gini, apa Samsung nggak pede untuk membuat atau menaruh Samsung Note 10 Plus-nya di tengah seperti ini? Atau memang untuk varian Note memang selalu digambarkan atau yang ditaruh di tengah ini stylusnya atau gimana? Ya karena ini kan saya baru pindah aliran, jadi ya saya kurang paham. Jadi untuk saya orang yang awam, orang yang baru beli Note 10 Plus, baru pindah ke Android, ya kayak beli pulpen tapi bonus Note 10 Plus gitu loh. Karena Samsung kurang percaya diri untuk menaruh gambar HP-nya di boxnya. Tapi yang patut saya apresiasi adalah informasi mengenai spesifikasinya. Kalau di sini kan spesifikasinya itu lengkap banget ya. Jadi ada 6,8 inch layarnya, full dynamic AMOLED, kemudian triple kamera, dan RAM di sini tertulis 12 GB RAM. Kalau di iPhone, jangankan di box, di websitenya aja kalian nggak akan menemukan berapa jumlah kapasitas RAM dari iPhone. Karena ya RAM-nya kecil banget dan iPhone
malu untuk menunjukkan berapa kapasitas RAM dari iPhone. Kemudian untuk spesifikasi lain, saya yakin kalian udah ngerti karena di channel lain juga udah bahas spesifikasi dari Note 10 Plus ini. Jadi saya nggak akan bahas lagi di sini. Dan di sini yang patut saya apresiasi lagi adalah ini dibuat di Indonesia, nggak ada lagi tulisan China. Ya entah kenapa kalau ada nama negara saya disebut di box packagingnya Samsung Note Plus ini, saya ngerasa kayak sedikit bangga gitu. Nggak sedikit sih, malah saya ngerasa bangga karena dibuatnya di Indonesia. Oke, jadi langsung aja kita unboxing HP yang akan saya gunakan untuk masa transisi dari perpindahan iOS ke Android ini. Bukanya gimana ini? Ya pokoknya buka plastik dulu ya, plastik yang nggak terlalu premium ini karena dilekatkan dengan cara dibakar. Suaranya plastiknya biasa aja. Apa gitu loh ya kan? Oh tapi plastiknya ada watermark Samsung ya. Saya kira ini plastik dari tokonya sendiri karena kan dilengketkan dengan cara dibakar. Tapi ternyata ini ada watermarknya Samsung. Oke, jadi ini adalah boxnya tanpa plastik dan kalau secara feel cukup premium sih ya. Jadi ini bukan di print, kayak di emboss gitu. Jadi kalau kalian gesek-gesek Note Plus dan juga tulisan Samsung di sini itu kayak emboss, jadi kerasa timbul. Kemudian di sini ada tulisan apa nih? Color Aura Glow. Jadi ini adalah varian yang Aura Glow. Ya, untuk ini informasi IMEI dan lain-lain standar. Sekarang langsung aja kita buka. Oh, ada segelnya. Sorry. Ternyata di sini ada segelnya. Do not accept if seal broken. Oh ya, jadi saya rusak dulu segelnya. Slow. Enjoy, ini mahal cuy. Jangan terlalu. Saya gemeteran bukanya ya. Langsung aja kita buka. Aduh tuh. Simsalabim. Jadi apa? Wah. Ini dari layarnya aja udah kayak cermin ya. Reflect banget. Ini nomor IMEI. Nggak terlalu penting, tapi kalau buat promotor Samsung itu penting. Nah, ini adalah HP-nya dengan layar 6,8 inch Dynamic AMOLED. Wow. Ini warnanya saya pilih yang Aura Glow. Ya, cuman saya sebenarnya nggak terlalu suka sih desain yang seperti ini karena terlalu rame gitu loh. Kita coba buka plastiknya dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini warnanya itu terlalu rame, jadi kayak RGB tapi tanpa lampu. Dan ini bingung saya, misal HP saya ini hilang ya. Terus saya lapor ke polisi kan. Terus polisinya tanya, yang hilang HP-nya warna apa? Waduh, ini warnanya apa ya kan? Saya bilangnya kadang merah, kadang hijau, kadang kuning gitu. Warnanya berubah-ubah pak, kayak bunglon gitu. Oke, sekarang kita cek kelengkapan lain. Ini apa ini? Kertas biasa. Ini ada fast chargingnya dengan warnanya hitam. Kemudian ada kabel. Kemudian ada earphone dengan USB Type-C karena karena Note 10 Plus yang sekarang nggak pakai jack audio, jack 3,5 mm nya hilang, jadi pakai headset Type-C seperti ini. Tapi kabelnya ini meskipun tipis udah braided ya. Jadi kalau kalian lihat ini kabel dari headsetnya udah braided, meskipun di bagian sini masih belum braided. Cuman kenapa iPhone kok iPhone lagi loh. Cuman kenapa Note 10 Plus ikut-ikutan iPhone menghilangkan si jack audionya ya. Padahal kalau misalkan si stylus ini bisa masuk, stylus ini kan panjang banget nih. Ya nggak panjang sih, cuman kalau misalkan stylus ini aja bisa masuk, kenapa jack audio 3,5 mm nggak bisa masuk? Jadi menurut saya sih ya mungkin karena ingin meningkatkan penjualan Galaxy Buds atau gimana. Oke, jadi sambil kita setting HP-nya, kita bahas dulu secara feel. Ini apa ini? Protect your phone, not now, skip anyway. Oke, jadi kita bahas dulu ya HP-nya. Nah, ini kalau menurut saya sih bezel banget ya. Gila ini bezelnya ya. Jadi sampai ke pojok-pojok kalau kalian lihat ini benar-benar bezel sih. Dan pergantian warnanya itu nggak ada, jadi antara layar yang utama dengan layar yang melengkung ini warnanya sama, jadi nggak ada perubahan warna yang signifikan. Jadi ini benar-benar AMOLED sih emang ya.
Kita next dulu, kemudian di sebelah kanan sini tak ada apa-apa. Di sebelah atas ada lubang untuk stereo speaker dan juga slot untuk SD card atau SIM card. Kemudian di sini ada volume up and down. Ini tombol kunci atau tombol untuk mematikan. Di sini USB Type C. Kemudian ini untuk stylus tadi dan jack audionya hilang. Oke, kita skip dulu. Skip. Oke, sekarang kita udah masuk ke menunya Note 10 Plus dan mungkin saya butuh belajar ya 1 hari 2 hari lah ya untuk pakai Android karena saya terbiasa pakai iOS. Cuman kalau dulu Samsung saya dulu pernah pakai Samsung S4 dan dulu itu jatuh langsung retak layarnya ya. Dan sejak saat itu saya kapok pakai Android atau Samsung. Tapi sekarang katanya Samsung dari segi build quality udah kuat banget. Jadi meskipun jatuh nggak akan langsung retak seperti S4 dulu. Dan secara responsif ini responsif banget sih. Karena biasanya kalau saya pakai Android itu sistemnya ini nggak seresponsif ini. Jadi kalau pakai iPhone kan meskipun RAM-nya cuma 3 GB, tapi dia responsif. Oke, jadi sekarang kita bahas kameranya dulu. Kalau kamera ini saya foto iPhone saya dulu aja buat kenang-kenangan. Karena saya mau meninggalkan iPhone ini, diwariskan kepada adik saya. Kalau untuk perbandingan, sekarang kita coba perbandingan ya. Sebenarnya beda karakter sih. Kalau iPhone itu lebih ke natural, lebih ke kuning. Kalau Samsung itu lebih real. Jadi kalau kalian lihat kan, kalau Samsung itu lebih natural, kalau iPhone lebih kuning, lebih warm gitu karakter kameranya. Oke, sekarang kita bahas layarnya ya. Dan jujur saya suka dengan layar Note 10 Plus ini karena terlihat bezelsnya itu nggak ada. Jadi benar-benar full dan kualitas warnanya itu benar-benar enak banget untuk dilihat. Kita coba play dari komposisi video yang memiliki banyak warna dulu di daerah sini. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini kan tingkat reproduksi warnanya ini tajam banget. Jadi kalau merah ya merah banget, hijau-hijau banget. Sedangkan di iPhone ya gitulah ya, nggak usah dibahas resolusi iPhone. Jauh lah kalau dibandingkan dengan ini. Dan kalau kalian lihat ini dilihat dari sisi kiri, kanan, atas, maupun bawah, nggak ada perubahan warna yang terlihat signifikan. Kalau untuk gaming, kemudian fitur-fitur lain kita coba di next video ya. Sekarang kita coba untuk speaker stereo dari Samsung Note 10 Plus ini, dan ini ada lagu yang saya lagi suka banget lagu ini. Lagu Jawa sih, cuman kalian dengarkan beat ketipungnya itu kalian bakal suka banget. Dengerin ya. Jangan lali. Oke, jangan lama-lama nanti kena copyright. Ya kan? Sekarang kita bahas apa lagi? Ya, itu aja sih sementara ya, sambil saya pelajari dan saya gunakan sebagai daily driver. Nanti akan saya update lagi. Mungkin kita coba kamera depan aja ya. Karena ini ada kayak tompel di tengah gitu, kayak agak aneh. Wow. Ini kamera jahat sih ya. Karena muka saya nggak semulus ini sebenarnya. Sorry, nggak kelihatan. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, sebenarnya muka saya ini nggak semulus ini. Muka saya berantakan, jadi kameranya ini jahat banget sih ya, kamera depannya. Kayak pakai kamera 360 gitu, jadi kayak kurang real sih menurut saya. Iya, bagus sih, cuman ya kurang real. Jadi bakalan banyak orang yang tertipu ketika menggunakan kamera depan dari Note 10 Plus ini. Oke guys, jadi cukup segitu aja mungkin video unboxing dari Samsung Note 10 Plus ini. Kalau secara first impression dari HP-nya ya, device-nya saya suka. Cuman jujur aja kalau dari segi packaging saya kurang suka. Dan kalau dari segi feel menurut saya udah nyaman banget. Wow, ini kok udah mulai panas HP-nya ya. Padahal cuma dipakai bentar. Nanti akan kita bahas di next video soal tentang kepanasan, baterai, gaming, dan lain-lain yang lebih detail. Untuk video kali ini cukup segini aja. Dan kesimpulannya, ya saya suka sih. Kalau misal untuk first impression dari device-nya saya suka. Yang saya nggak suka cuman ini. Warnanya yang terlalu dynamic, terlalu rame. Ini kalau di laptop namanya adalah RGB, cuman ini RGB-nya nggak perlu lampu. Ya nanti bakalan saya tutup casing sih ini. Karena saya nggak suka warna yang terlalu glowing seperti ini. Makanya saya kalau ada orang atau cici-cici yang mukanya glowing gitu saya nggak terlalu suka. Soalnya kayak kalau mereka katanya bagus, kalau kata saya sih itu berminyak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing kita kali ini.
Kalau misalkan kalian pengguna Android dan saya salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!